Halo Gaby, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot. Ini untuk asmara kamu ya. Di penghujung bulan Desember atau minggu keempat Desember untuk asmara. Tapi kalaupun ini sengaja saya buat untuk bacaan asmara, bukan berarti tidak sesuai dengan karir ataupun kesehatan kamu ataupun bidang-bidang yang lainnya. Bisa jadi malah kenanya di energi lain juga. Bacaan ini bisa vice versa, disesuaikan aja dan dianggap ini sebagai reading for fun. Jangan terlalu diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif untuk Happy ya. Oke, ada The Chariot, ada Two of Pentacles, dan juga Page of Wands ya, Page of Cups, dan juga Queen of Wands. Wow, kamu sosok yang sangat atraktif di sini saya lihatnya ya, dan juga semakin bertumbuh rasa cinta, semangat. Untuk kamu yang baru menjalin hubungan dengan seseorang, bakalan tumbuh nih benih-benih cinta. Ada beberapa di antara kamu yang udah berkeluarga ya, terus ada sepertinya masalah keuangan ataupun kebimbangan antara ini kita tetap jalan lanjut menjadi keluarga atau berakhir gitu ya kan. Ada The Chariot, seperti ada tindakan-tindakan impulsif yang terjadi di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan kamu. Untuk kamu yang punya pasangan ya, mungkin ini melibatkan pekerjaan ataupun keuangan, sehingga kamu merasa apa aku akan tetap bertahan di keluarga ini ya gitu. Jadi kamu sekarang mempertanyakan apakah kamu akan tetap bertahan di hubungan kamu atau pergi. Nah, kalau saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu malah pengen rasanya cepat-cepat pergi gitu. Meninggalkan lingkungan ini gitu, hubungan ini. Ada Page of Wands. Ya, ada rasa antusias, semangat. Entah apa yang membuat kamu di sini bersemangat. Apakah karena kamu bersemangat karena pada akhirnya hubungan kamu membaik dengan pasangan kamu, pada akhirnya kamu bisa meninggalkan pasangan kamu. Ini kita lihat dulu ya untuk klarifikasinya, karena di sini kan ada 50-50 ya. Two of Pentacles, ada kemungkinan iya atau tidak. Oke, untuk The Chariot-nya, untuk The Chariot, ups, jatuh nih, langsung dua jatuh. Iya, ada Two of Cups, satu lagi Knight of Swords. Ada sepertinya pembicaraan, omongan antara kamu dengan pasangan kamu di sini yang secara impulsif terjadi. Ini kayaknya berhubungan dengan masalah keuangan ya, masalah rezeki. Ada salah satu yang lebih banyak berkorban, mungkin merasa nggak puas, merasa kesel, kecewa, sehingga ada tindakan-tindakan impulsif yang menimbulkan adanya masalah ya, ada menimbulkan seperti keruntuhan ya, bisa jadi konflik ya. Oke, saya klarifikasikan untuk Ten of Pentacles-nya. Ten of Pentacles, ada The World, ada Ten of Swords, dan juga ada Empress ya. Untuk Ten of Pentacles, ada beberapa di antara kamu yang menjalin hubungan dengan pasangan jarak jauh, LDR-an ya. Kalau kita LDR dengan pasangan ada masalah, rasanya susah untuk menyelesaikan masalah itu ya, apalagi kalau udah ngeblok satu sama lain atau memutuskan komunikasi. Ya, ada The Empress, kayaknya kudu harus bersabar gitu lah.
seperti ada dibutuhkan kesabaran nih di dalam keluarga ini. Ini Ten of Pentacles ya. Ada keluarga, ada keharmonisan sebenarnya di sini. Kebahagiaan. Ada beberapa di antara kamu pengen memiliki keluarga yang harmonis, bahagia, bisa bersama di suatu tempat. Karena beberapa di antara kamu saya ngerasa ada yang LDR-an ya, beda tempat. Ada kekhawatiran akan perpisahan, tetapi juga ada kesabaran di dalam ngejalanin keadaan ini. Saya nggak tahu kenapa ya. Sepertinya ada beberapa di antara kamu udah ready nih, ready untuk kalaupun ya berpisah ya udah berarti ya inilah jalanku. Ada yang ngerasa belum ready 100% karena ada faktor-faktor tertentu. Ada sesuatu hal yang mungkin membuat kamu masih ngerasa bergantung dengan energi ini ya. Karena ada Queen of Cups di sini. Sehingga tidak sepenuhnya bisa lepas gitu aja. Oke, untuk Two of Pentacles-nya saya klarifikasikan untuk Two of Pentacles. Capricorn. Untuk Capricorn ada Knight of Cups, ada King of Cups, dan juga The Magician. Wow. Knight of Cups, King of Cups, dan The Magician. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces. Ini akan menyampaikan perasaannya sama kamu. Dia suka sama kamu, dia sayang sama kamu. Ada energi kedewasaan di sini. Ini King of Cups ini adalah sosok yang dia bisa memiliki empati yang besar ya. Empati dan juga rasa toleransi, kemampuan untuk memahami pasangannya luar biasa dewasa. Kalaupun pasangannya itu kacau, dia bisa memahami kekacauan pasangannya itu. Ada The Magician. Ini sosok yang sangat kreatif, imajinatif, juga menarik perhatian ya. Mungkin dia adalah sosok yang sangat menarik perhatian kamu, sehingga enggak mudah bagi kamu untuk melepaskan dia. Sehingga perhatian kamu itu selalu tertuju sama dia. Dan semakin kamu mengenal dia, semakin ada perasaan, ada empati. Ini bisa jadi si dia yang merasakan itu terhadap kamu. Namun karena ada Two of Pentacles, kamu jadi ngerasa bimbang. Ya dia memang orangnya baik sih. Dia tuh dewasa. Dia selalu nge-support aku. Dia mendengarkan aku ketika aku ada keluh kesah. Tapi kamu di sini seperti bimbang antara mau menerima kembali atau enggak. Ada beberapa yang bertengkar ini kayaknya kan. Kamu udah siap untuk menerima kenyataan kalau berakhir juga ya udah gitu ya. Kalau namanya hubungan berantem, ada orang yang karena udah berantem terlalu sering hal itu terjadi, perasaan itu jadi tawar gitu ya kan. Ketika kita udah tawar, malah dia mau kembali gitu. Dan ketika dia mau kembali, dia datang lagi, hubungi lagi, kita udah nggak ada rasa. Gimana ya? Antara mau kembali apa enggak, bingung. Apalagi kalau udah berumah tangga ya kan. Sebenarnya udah nggak ada rasa lagi, tapi karena sudah ada ikatan keluarga,
Jadi nggak semudah itu. Nah, ada Page of Wands. Untuk Page of Wands-nya untuk Capricorn, Oke, Page of Wands. Ada King of Swords. Entah kenapa ya, dari tadi saya pengen ambil posisi yang paling bawah ini. Ini Eight of Wands. Saya ngerasa ini sepertinya berguna. Oke, ada Page King of Swords. King of Swords ini sosok yang bisa membedakan mana yang baik, mana enggak. Karena dia sudah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman dia. Dia juga sosok yang objektif, menilai segala sesuatu itu bukan karena memihak gitu ya. Ada keberpihakan, enggak. Kalaupun kamu adalah pasangan kamu, kalau kamu pun pasangan aku, tapi kalau kamu salah, ya aku nggak akan belain kamu. Semacam itu dia nih. Cuman di sini King of Swords ini dia sekarang lagi dihadapkan pada situasi, dia tahu memang situasi itu nggak baik sama dia. Dia tahu membedakan mana yang baik, mana enggak. Tapi dia nggak yakin harus membuat keputusan apa yang mana gitu. Ya. Kalau udah ada ikatan keluarga, udah menikah misalnya, sebenarnya udah nggak ada rasa lagi. Cuman dia udah tahu bahwa ini nggak baik lagi untuk dijalani gitu. Tapi belum tahu gimana caranya. Dia nggak tahu bagaimana bertindak. Ibarat gitu ya, nggak yakin gitu. Bukan nggak tahu, lebih tepatnya nggak yakin. Dia harus bagaimana gitu. Ada judgment. Ya. Judgment ini seperti ujian. Oh, sepertinya kamu perlu di sini banyak-banyak bermeditasi deh. Kalau kamu ingin menentukan suatu pilihan ya, keputusan, coba tanyakan suara hati kamu antara menerima kembali seseorang di sini apa enggak, atau bisa jadi ini kebimbangan ini adalah menentukan pasangan antara si A sama si B, karena di sini ada dua sosok nih ya, Knight of Cups dengan King of Cups. Ini Knight of Cups ini energinya ini muda, sementara King of Cups ini energinya tuh udah tua gitu. Ada beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan dua energi bersamaan, yang satu sudah agak lebih tua, yang satunya lagi masih muda. Bingung mau milih yang mana, yang muda atau yang tua gitu. Oke, ada Five of Cups, ada rasa bosan, kecewa, dikecewain, disakitin, jenuh, ada rasa jenuh sih yang kamu alami. Kamu ngerasa jenuh di hubungan ini. Dan si dianya juga di sini sepertinya ngerasa jenuh. Ya bukan cuman kamu aja yang ngerasa jenuh ya. Si dia juga ngerasa jenuh di hubungan ini. Mungkin karena keadaan yang terlalu lama LDRan, atau mungkin situasi keuangan, tekanan-tekanan di dalam hubungan ada. Tekanan ini bisa berasal dari masalah karir, keuangan, jadi mempengaruhi keharmonisan ya. Dan bukan cuma kamu aja yang ngerasa jenuh, bosan, capek. Si dia juga ngerasakan hal yang sama. Sepertinya ya, supaya nggak terasa bosan, nggak terasa dia penantian itu terlalu lama atau panjang, harus ada kesibukan. Cari kesibukan gitu, sibukkan diri kamu supaya enggak terlalu terasa dia jarak tadi ya. Kalau kita banyak menyibukkan diri, waktu itu enggak terasa singkat, ditambah income kita bertambah. Kalau kita secara financial secure, maka secure lah itu semuanya ya kan. Oke, satu spiritual guidance untuk kamu.
untuk Kepi. Oke, entah kenapa saya selalu terngiang-ngiang pikirannya pengen ambil yang di bawah juga ya. Saya ambil 2. Ada for every good growth, rain is essential. Untuk setiap pertumbuhan di dalam hubungan kamu dengan pasangan, karena di sini ada 2 gitu ya, 2 sosok perempuan dengan laki-laki yang beratapkan satu payung. Ada hujan nih, lagi ada hujan, bisa jadi hujannya itu nggak enak ya kan, kita lagi senang-senang berdua pengen happy-happy, malah hujan, lagi jalan-jalan malah hujan, kan nggak enak kita jadinya gitu ya kan. Ini bisa ilustrasi ya, di dalam keharmonisan hubungan yang dibangun, dilindungi, ada bunga-bunga di sini nih, dan payungnya berwarna-warni, ada senyum, tapi ada hujan gitu ya. For every good growth, rain is essential. Tapi ingatlah, kalaupun ada hujan, ya yang kita ngerasa kayak nggak enak gitu ya, basah gitu ya, justru inilah yang membantu kita bertumbuh di dalam hubungan itu. Di dalam hubungan kalau nggak ada masalah, kita nggak akan tahu kalau si dia itu benar-benar cinta apa enggak sama kita. Kita juga nggak akan tahu kalau kita itu benar-benar cinta sama si dia apa enggak gitu. Bukan cuma mengetahui dia aja ya kan, kita juga jadi tahu dengan hati kita. Hati kita ini memang cinta apa enggak gitu. Jadi kita tahu membedakan ya antara cinta, kasihan, atau karena ketergantungan. Nah, kalau ada masalah, jadikanlah itu sebagai pembelajaran, sebagai cara kamu menelusuri atau meneliti hatimu dan juga pasanganmu. Oke, dan kedua pasangan ini tampak tersenyum nih. Sebenarnya kalaupun ada hujan karena ada payung, dia tenang-tenang aja, senyum gitu. Selama tetap bersama, aman-aman aja dia gitu ya kan. Karena sudah ada ikatan pernikahan mungkin ya. Untuk beberapa di antara kamu ada ikatan pernikahan, jadi nggak terlalu khawatir, kecuali tadi ini masih pacaran. Jadi kalau ada masalah, pasti lebih gampang ya untuk break kan. Tapi karena ada ikatan, nggak semudah itu untuk cepat-cepat break. Oke, yang kedua, consider when one door closer, another is already waiting, very very excitedly to open for you. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain ada yang terbuka. Ini dia nih, seperti yang saya katakan tadi ya, ada masalah sama satu orang di sini. Kamu ngerasa nggak dihargai, mungkin kamu yang terlalu banyak berkorban, pengorbanan kamu nggak dihargai, malah kamu diselingkuhin, malah kamu ditinggalin gitu aja ya. Ada, ini langsung terbuka pintu lagi, ada yang pergi, ada yang datang lagi. Ya, selama kamu membuka hati untuk cinta yang baru, cinta yang lebih positif, pasti akan ada ya. Ini dia nih, pintu lain terbuka lagi. Oke, demikian untuk Kepi, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.